tanya jawab bisa dinyalakan kembali, menghemat kuota. Oke, akan saya share dulu materinya. Oke, ini saya rasa sudah tidak asing lagi ya buat kita ya. Kita masih melanjutkan materi semester lalu. Malah semester lalu itu saya sampaikan bahwa materinya kebablasan ya. Terlalu banyak untuk matematika diskrit 2 karena di akhir-akhir itu saya lupa kalau hanya 2 SKS, ingat saya 3 SKS. Jadi apa namanya, semester ini kita akan memulai dengan melanjutkan counting 2. Semester lalu kita mentok berhenti di counting 1, di mana kita belajar tentang permutation ya, combination, apa yang membedakan permutasi dan kombinasi, bahwa permutasi itu apa? Ada yang masih ingat? Permutasi itu bergantung atau tidak bergantung urutan? Ada yang masih ingat? Mbak Rizka, ingat permutasi bergantung urutan atau tidak? Berbeda, Bu. Bergantung, bukan berbeda. Bergantung sama tidak bergantung. Bergantung urutan atau tidak bergantung urutan? Ada yang ingat? Mas Sultan? Ingat nggak? Tergantung urutan, Bu. Bergantung urutan. Yang kombinasi tidak bergantung urutan. Seperti apa, Bu? Misalkan kita mencari peluang yang menjadi juara. Juara itu kan urutan ya. Juara 1, juara 2, juara 3. Maka dia bisa menggunakan permutasi. Kalau yang kombinasi, misalkan kita mau pemilihan delegasi. Kalau pemilihan delegasi kan tidak ada levelnya ya. Jadi misalkan saya ingin perwakilan mahasiswa informatika untuk mengikuti lomba lomba bulu tangkis misalkan. Ada 5 orang dari 100 mahasiswa. Nah itu kan tidak bergantung pada urutan. Maka kita bisa menggunakan kombinasi. Nah, di hari ini, minggu pertama kuliah Matematika Diskrit 2, saya akan melanjutkan dengan counting 2 yang salah satunya tentang binomial, koefisien, dan identitas. Ya, koefisien binomial itu seperti apa, identitas itu seperti apa. Ini ya, sekilas mungkin kita sudah pernah tahu ya. Ini ya, dan aja. Binomial theorem atau teorema binomial. Teorema binomial itu memberikan koefisien ekspansi pangkat ekspresi binomial. Jadi nanti kita akan ketemu kayak bentuk koefisien-koefisien dan variabel yang dikalikan, terus ada ekspansi pangkatnya. Jadi ada pangkat-pangkatnya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Ini definisinya dulu. Lalu kemudian, yang apa sih yang disebut dengan ekspresi binomial gitu ya? Kalau kita bisa pahami dari bahasanya gitu ya, itu kan 2 ya, binomial, 2 nomial. Artinya ekspresi binomial ini merupakan jumlahan dari 2 bentuk. Misalkan kita mau bikin 2 bentuknya, kita beri nama X dan Y. Jadi ekspresi dari 2 bentuk itu adalah ekspresi X ditambah dengan Y. Seperti itu. Kemudian diapakan? Jika dimasukkan dalam teorema binomial, berarti nanti ada bilangan berpangkat, misalkan X plus Y pangkat 4, dan seterusnya. Pangkatnya berdasarkan apa? Nanti akan saya paparkan di bawah. Ini contohnya. Nah ini ya. Contoh, ekspansi dari X plus Y pangkat 3, kita dapat cari dengan menggunakan kombinatorial, metode kombinatorial yang dikalikan dengan 3 bentuk gitu ya. Jadi misalkan X plus Y pangkat 3 itu kita bisa uraikan menjadi X plus Y dikalikan sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Di X plus Y pangkat 3 itu dapat juga dirubah menjadi X plus Y dikalikan, X plus Y dikalikan, X plus Y. Ya, ini namanya ekspansinya. Nah, kalau kita bicara pangkatnya sudah sangat banyak sekali gitu ya. Misalkan pangkatnya adalah pangkat 10.
atau pangkat 25. Nah, secara analytical gitu ya, secara manually, kita nggak akan mungkin ya melakukan ekspansi perkalian X ditambah Y dikalikan lagi gitu ya. Ini saya ada pulpennya. Sorry. Misalkan gini, X tambah Y dikalikan, X tambah Y dikalikan X tambah Y sampai 25 kali. Kan tidak mungkin. Nah, makanya teorema binomial ini kita akan mencari misalkan koefisien di dalam bentuk ketika Y-nya itu pangkatnya 6 gitu misalkan. X-nya itu pangkatnya berapa. Jadi kita akan mencari pada satu titik. Ibaratnya kita perjalanan jauh, kita tidak perlu menghitung alur perjalanan dari awal hingga akhir. Namun kita bisa langsung menentukan alur pada tengah-tengah misalkan yang kita butuhkan saat itu. Seperti itu. Dengan menggunakan teorema binomial. Teorema binomial. Oke? Nah, ya. Nah, dari bentuk ini ya, dari bentuk X plus Y pangkat 3 ini sebenarnya kalau kita kalikan satu per satu, hasilnya kan menjadi seperti ini. Nah, X pangkat 3, X pangkat 2Y, X pangkat X kali Y pangkat 2 dan Y pangkat 3. Sehingga nanti kita tanpa harus menghitung satu per satu, kita bisa menemukan bentuk ini atau bentuk ini. Gitu ya. Nanti fungsinya teorema binomial itu seperti itu. Lalu untuk ini ya, ini saya masih harus kenalan dulu dengan alatnya ya. Oke. Untuk menunjukkan bentuk, misalkan kita untuk menemukan bentuk X pangkat 3, X itu harus dipilih pada masing-masing jumlahan dan akan didapatkan melalui satu cara. Ya, sehingga X3 ini ditemukan sebagai dia suatu bentuk yang bentuk perkalian tadi dengan koefisiennya adalah 1. Misalkan kayak gini ya, ini adalah langkah perhitungannya. X plus Y pangkat 3, ini dihitung biasa, ini saya rasa tidak perlu saya jabarkan, semua ya, saya yakin semuanya sudah bisa memperolehnya. Ya, ini contohnya. Lalu kemudian, nah ini adalah bentuk teoremanya. X plus Y pangkat N, kita tinggal ngikutin aja nanti ya. X plus Y pangkat N sama dengan sum. Ada yang nggak tahu sum itu definisinya apa? Sum itu jumlahan, ya. Jumlahan, di mana J-nya itu berjalan dari 0 sampai N, ya. Ini adalah bentuk NJ, ini bentuk apa? Ada yang masih ingat? Bentuk seperti ini bentuk apa? Ada yang masih ingat? Farid? Ais? Ya, ada yang ingat itu bentuk apa? Penulisan apa? Kemarin pernah ngerjain tapi kok lupa ya Bu ya. Ayo apa? Sultan? Bentuk penulisan gini apa namanya? Perhitungannya pakai apa? Kombi? Itu atas kali bawah itu ya Bu. Ya, atas bawah ini adalah kombinasi. Kombinasi. Ya, betul. Kombinasi. Ya. Jadi nanti perhitungannya untuk kita tidak perlu mengekspansikan satu persatu, apalagi kalau N-nya nilainya udah besar. Ya. Jadi X plus Y pangkat N sama dengan sum dari C dari 0 sampai N, gitu ya. Kombinasi N dan C dikalikan X N min C, Y, J. Jadi nanti kombinasinya ini dihasilkan sebuah koefisien.
Ya, sedangkan ini adalah bilangan berpangkat yang menyertai seperti yang saya utarakan tadi di depan. Ya, misalkan dibentuk seperti ini. Sehingga misalkan kita ada pertanyaan ketika N-nya misalkan 25 gitu ya, N-nya adalah 25, J-nya ini misalkan 4, berapa ekspansi, oh enggak gitu nanti gini. Saat N-nya adalah 25, berapa ekspansi saat J-nya adalah 4 gitu. Artinya apa? Saat ekspansi keempat. Ekspansi keempat itu urutan perkaliannya pada urutan yang keempat gitu ya. Jadi ketika asumsinya dia itu dipangkatkan 25, bentuk yang keempat itu bentuknya seperti apa. Jadi kita tidak perlu mengekspansikan semua dan mengalikannya. Oke? Nah, ini contohnya. What is expansion of X plus Y pangkat 4? Ya, dari dengan menggunakan teorema binomial dapat diikuti seperti ini. X plus Y berarti sum J-nya dari 0 sampai 4, terus kemudian N-nya adalah 4, ini adalah J, J-nya kan tadi berjalan ya, terus X, 4 min J, Y, J. Nah, sekarang mau kita cari ekspansi yang keberapa? Kalau saat ekspansinya ke 0, berarti J-nya adalah 0. Ya, 4, 0, kombinasi X pangkat 4 min 0, 4 min 0 adalah 4, lalu kemudian Y pangkat 0 kan 1 ya, nilai berapapun dipangkatkan 0 adalah 1, sehingga ini ekspansi ke 0, ekspansi ke 1, 4, J-nya adalah 1, X pangkat 4 min 1, 3, Y pangkat 1 adalah Y. Ya, ini kita simpan dulu. Ekspansi kedua, 42, X pangkat 4 min 2, Y pangkat 2. Ekspansi ketiga dan seterusnya. Lalu saatnya kita mencari kombinasi. Masih ingat, tadi Bu Puji menyampaikan dia adalah kombinasi. Berarti definisi dari 4, kombinasi 4 dan 0 itu adalah 4 faktorial gitu ya, dibagi 4 min 0 faktorial dibagi 0 faktorial. Berapa? Taknya ini akan hasilnya 1 ya. 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 0 faktorial kan adalah 1 ya. Baik ya. 0 faktorial adalah 1. Jadi 4 faktorial bagi 4 faktorial adalah 1. Sehingga koefisien di sini adalah 1. Ya, untuk yang lainnya juga demikian ya. Yang ini juga dihitung menggunakan kombinasi dan seterusnya saya rasa gampang. Misalnya kita coba yang ini. Yang ini berarti kombinasi antara 4 dan 3. 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikurangi 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ya, kita paparkan 4 faktorial. 4 dikurangi 3 faktorial kan 1 faktorial. 3 faktorial, 3 faktorial. Jadi kita uraikan 4 dikalikan 3. Ini di stop kayak gini juga bisa ya. 3 faktorial kan berarti 3 kali 2 kali 1 ya. 1 faktorial itu adalah tetap 1. 3 faktorial, 3 faktorial. Sehingga bisa kita coret. Hasilnya adalah 4 kita tuliskan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mbak Elva? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Elva? Belum. Belum. Bangun? Ada yang ditanyakan, Bangun? Belum, Bu. Belum. Lanjutkan ya. Oke. Dan ini adalah contoh yang ketiga ya, tadi saya utarakan. Kita ketika berhadapan dengan ekspansi yang cukup panjang, ya, cukup tinggi nilai N-nya, misalkan, ini ya, berapakah koefisien? Yang kita cari adalah koefisiennya. Koefisien tadi berarti yang kombinasi tadi, ya. Berapa koefisien X pangkat 12, Y pangkat 13 pada ekspansi Y
X plus Y pangkat 25. Bu, di sini tidak ditunjukkan J-nya berapa ya, Bu? Gimana ini caranya? Ya kita balik, berarti kita cari rumusnya. Tadi kan rumusnya apa? Sum J sama dengan 0 sampai N. J. Tuh. N, J, lalu kemudian apa tadi? X pangkat N dan J, gitu ya. Terus kemudian Y pangkat J. Gini ya. Rumusnya ini ya. Saya matikan dulu. Ini ya rumusnya ya. Nah, berarti Bu, kita mendapatkan J-nya bagaimana? Ya kita mendapatkan J-nya dengan kita cari di sini. Kalau N-nya adalah 25, ya berarti N-nya adalah 25, N-nya 25. Kita mendapatkan J-nya, ini jangan lihat dulu bawahnya, pura-puranya kita belum tahu ya. J-nya, ya ini, J-nya itu adalah yang menyertai dengan Y, sesuai dengan rumus teorema binomial. Ya. Oke. Seperti ini. Jadi, J-nya adalah 13. Seperti ini. Ya, 25, 13. Tinggal kita hitung ini saja. Perlu dimasukkan rumus lagi? Nggak perlu. Kan kita cuma cari koefisien. Lalu, kita hitung dengan menggunakan kombinasi. 25 faktorial, 13 faktorial, 12 faktorial, rumus kombinasi. Ini kan dijabarkan dulu ya. 25 kali 2, 4 kali 2, 3 kali 2, 2 kali 2, 1 kali 2, 10 kali 19, 18, 17, 16 gitu ya. 15 dan seterusnya sampai 13 nanti dicoret dengan bawahnya ya. Nanti sampai 13, 13-nya dicoret dengan bawahnya. Terus kemudian 12-nya juga diuraikan boleh 12, 11, 10 dan seterusnya ya. Nanti misalkan 22 dicoret sama ini, jadinya 2. 12 dicoret sama ini, jadinya 2 gitu ya. 10 dicoret dengan ini, jadinya 2. 9 dicoret dengan ini, 2. 8 dicoret dengan ini, 2 gitu ya. 7 dan seterusnya. Ya, silakan kalian coba sendiri. Nah, celing hasilnya adalah ini. Bisa menggunakan kalkulator boleh, tapi kita perlu menyederhanakan dulu supaya mempermudah. Ya. Selanjutnya, ya ini bentuknya tadi. Misalkan kita itu N itu adalah non negatif ya, bilangan bulat non negatif. Maka berlaku rumus seperti ini. Sum dari K sama dengan 0 sampai N dari kombinasi N ke K hasilnya adalah 2N. Ya. Ini korolari aja, alias rumus yang barangkali bisa dimanfaatkan. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya geser ke identitas Pascal? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Bu. Silakan. Nawaf apa Nafis ini? Tahu, Bu. Masih belum, Bu. Belum, saya pikir masuk dulu, Bu, gitu. Oke. Selanjutnya terkait identitas Pascal dan segitiga Pascal. Identitas dan segitiga Pascal. Ini juga apa ya? Cukup menyenangkan juga ya.
tentang identitas Pascal dan segitiga Pascal. Identitas Pascal itu seperti apa gitu ya? Tentu saja identitas Pascal ini adalah kayak teorema yang ditemukan oleh Pak Pascal gitu ya. Dengan melibatkan teorema binomial. Jadi misalkan kita melibatkan N dan K, dan keduanya itu adalah bilangan bulat yang positif, di mana nilai K-nya itu harus lebih besar sama dengan K. Alah, nilai N-nya itu adalah lebih besar sama dengan K. Maka berlaku, identitas Pascal ini berlaku bahwa kombinasi dari N plus 1K sama dengan N-1 ditambah NK. Ini disimpan. Simpan dulu rumus ini. Saya rasa kalian sudah bisa memahami lah ya. Ini adalah menggunakan kombinasi, ini menggunakan kombinasi, ini menggunakan kombinasi. Kemudian, nah ini adalah segitiga Pascalnya. Nah, segitiga Pascal ini maksudnya apa sih Bu sebenarnya gitu ya? Kalau kita lihat sekilas atau mungkin beberapa sudah tahu ya terkait segitiga Pascal. Disebut segitiga karena bentuknya segitiga. Disebut Pascal karena yang menemukan Pak Pascal. Ya, di sini dia menyampaikan seperti kombinasi dari sama halnya dengan yang tadi ya, N dan J. Misalkan ekspansi ke berapa, J-nya berapa, hasilnya berapa. Maksudnya gimana Bu? Misalkan gini, kita tetap bicara binomial. Kita misalkan X plus Y. Kalau pangkat 0, hasilnya kan 1. 1. Belakangnya, ya wes koefisiennya kan ya 1. Kalau pangkat 1, X plus Y pangkat 1, berarti kan hasilnya X plus Y. Koefisiennya di sini 1, koefisiennya di sini 1. Berarti di sini dituliskan 1, 1. Kalau pangkat 2, X plus Y pangkat 2. Berarti kan nanti kita ketemunya apa? X kuadrat plus 2. Alah, saya pindah. Saya hapus dulu. Saya geser ke sini ya. Misalkan pangkat 2. Saya bawa ke sini. Masya Allah. Oke. X plus Y pangkat 2. Kan bentuknya kan X kuadrat gitu ya. Plus 2. XY gitu ya. Plus Y kuadrat. Sehingga koefisiennya 1, 2, 1. Gini ya. 1, 2, 1. Seperti itu. Begitu juga untuk X pangkat 3. Nah, lalu X pangkat Y, X plus Y pangkat 3. Bentuknya pun juga akan seperti ini. Nah, kalau dari segitiganya nih Bu, kita tidak memperhatikan ekspansi apapun. Maksud segitiganya itu apa? Ya kita awali tadi ekspansi ke 0, 1. Terus ini kita bentuk ekspansi ke 1, ini kan sudah jelas, gampang. Kalau ekspansi ketiga, satunya kita tarik ke bawah, 1 ditambah 1, 2. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian 1 sama 2 ditambah 3, 2 tambah 1 ditambah 3. Terus kemudian 1. Dan seterusnya ya. Jadi kalau membentuk Pascalnya, Mama ngajar. Kalau membentuk segitiga Pascalnya hanya dengan cara menjumlahkan masing-masing yang berdekatan. Ya, ini 1, berarti kan sebelahnya nggak ada dianggap 0. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, dan 1 tambah 0 adalah 1, dan seterusnya. Ya, tahu ya? Jadi fungsi dari segitiganya seperti itu, jika dilibatkan dalam ekspansi, itu adalah seperti ini. Jadi mereka itu adalah, tiap baris ini adalah koefisien-koefisien dari ekspansi binomial. Ketika dia adalah N-nya 0, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya kalau live itu kayak gini, gak senengnya kayak gini ya. Jadi waktu menjelaskan banyak gangguan. Jadi konsentrasi saya kadang terganggu.
Ada yang mau ditanyakan? Bu, rumus kombinasi Rumus kombinasi lupa. Subhanallah. Bu, Rumus kombinasi. n faktorial per N per n faktorial kurang j. N min R faktorial dikali R faktorial. Kelihatan enggak? N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Oh ya itu. Baru ingat saya, Bu. Kerja kelompok lagi ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, yang ketiga hari ini saya akan membahas tentang generalized permutation and combination. Jadi pengembangan dari permutasi dan kombinasi. Kok ini seingat saya sudah pernah saya bahas ya? Sudah atau belum ya? Yang saya ingat pigeonhole. Iya, generalize-nya ya. Kayaknya kita udah ya. Coba kita lihat lagi deh, generalized permutation and combination. Kaitannya dengan permutasi dengan repetition, yaitu permutasi dengan pengulangan. Ya, kalau misalkan kita permutasi aja, kalau generalized permutation itu adalah permutasi dengan adanya pengulangan. Misalkan sudah diminta mencari juara, dibutuhkan lagi juara. Misalkan dari proses babak penyisihan kita temukan juara, gitu ya. Terus kita lakukan perlombaan lagi, di final kita ada juara, alias urutan penilaiannya, ya. Makanya kita bisa menggunakan permutation with repetition, alias permutasi dengan pengulangan, ya. Nah, perhitungan permutasi dengan adanya repetasi dari setiap elemen, ya, itu dapat digunakan secara mudah, dapat diaplikasikan secara mudah dengan menggunakan perkalian produk rule, ya, perkaliannya. Contohnya, berapa banyak string dengan panjang R yang dapat dibentuk dari uppercase letter, ya. Uppercase letter itu huruf apa? Huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar, guys. Huruf besar dari English alphabet. Ya, English alphabet itu ya yang A, B, C, D itu. Ya, kita diminta menyusun string susunan kayak code gitu ya. Dengan jarak, dengan panjang R itu tergantung sesuai kebutuhannya. Misalnya kita butuh 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya gitu ya. Ya, R ini yang sedang kita cari ya. Sehingga yang dibentuk dari tadi uppercase letter. Solusinya, kita bisa menggunakan produk perkalian karena terdapat uppercase English letter itu ada 26. Ini sudah pakem ya, ibaratnya sudah pasti. Kita pegang ini dulu. Kita tahu uppercase English letter ada 26 dan masing-masing letter dapat digunakan repeatedly. Jadi dapat diulang. Misalkan A gitu boleh ya. B, C, B. Nah, ada pengulangan gini boleh. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa 26 pangkat R stringnya dari yang terbuat dari uppercase letter tadi. Sehingga nilai dari R permutasi dari himpunan yang memiliki N elemen ketika dilakukan pengulangan yaitu dengan menggunakan teorema 1. Manakah teorema satunya? Ini dia. Jumlah dari R permutasi dari himpunan N objek dengan repetisi dengan repetisi gitu aja ya, dengan repetisi dapat mengikuti rumus berikut. Sesuai ya. Jadi hanya 26 pangkat R. Ya. Ini kan masih rumus ya. Kita R-nya belum tahu nilainya sehingga tidak bisa menghitung. Dan ini adalah pembuktian untuk
menghitungnya. Ya, bisa dibaca sendiri saya rasa. Oke. Nah, selanjutnya. Ya, jadi intinya gitu ya. Kalau kita bicara tentang permutasi dengan repetition, maka rumusnya adalah N pangkat R. Ini ya. Terus kemudian untuk kombinasi dengan repetisi. Kombinasi dengan repetisi. Contohnya, ini ya. Berapa banyak cara yang digunakan untuk memilih 4 jenis buah di mangkok yang terdiri dari apel, jeruk, dan pir, ya. Jika urutan dari pengambilannya itu tadi tidak dipedulikan, does not matter. Hanya tipe dari buahnya itu dipedulikan gitu ya. Dan terdapat hanya 4 dan kita hanya butuh paling tidak ya, paling tidak at least, paling tidak ada 4 jenis buah yang diambil di mangkok. Jadi ibaratnya gini, kita itu kita memiliki mangkok besar ya. Mangkok besar tersebut terdiri dari ada apel, ada jeruk, dan ada buah pir. Nah, kita ini ditanya ada berapa macam cara untuk mengambil buah tersebut dengan 4 buah setiap pengambilan, gitu ya. 4 buah pengambilan. Berapa banyak macamnya. Kalau kita kombinasi biasa, kan kita hanya diminta 1 kali ambil gitu ya. Kita diminta 1 kali ambil, dia harus berisi berapa jenis buah apa dan jenis buah apa. Kalau kombinasi dengan repetisi, kita bisa mengulang lagi pengambilannya sampai pokoknya didapat 4 macam buah dari mangkok tersebut. Jadi di sini kita bisa data, ya. Misalkan kita bisa ngambil 4 semuanya apel aja, atau 4 semuanya jeruk aja, atau 4 semuanya pir aja. Ini kan paling gampang, ya. Terus kemudian kita uraikan lagi, apelnya diperkecil. Kalau apelnya 3, berarti satunya ditambah orange. Ya. Terus kemudian kalau orange-nya 3, satunya ditambah pir. Kalau apelnya 2, satunya ditambah, sisanya 2-nya ditambah orange, dan seterusnya. Ya, kita bisa memperkirakan. Nah, kalau kita mendata satu persatu kayak gini, pasti kemungkinan salahnya sangat besar. Ya, karena barangkali satu tidak terdaftar, maka kita tidak terhitung gitu ya. Ada yang tidak terhitung. Sehingga kita bisa menggunakan rumus dari combination with repetition. Dan solusi dari tadi yaitu dengan menggunakan apa ini? 3 element set yaitu apple, orange, pear. Nah, jumlahnya kita kan nggak tahu 15 cara ini dari mana. Kita bisa lihat teoremanya, ya. Teoremanya seperti ini. Teoremanya seperti ini. Ya, kombinasi. Ini teorema samaan kombinasi ini kayaknya ya. Sorry, sampai sini aja. Cn plus R min 1R, berarti ini bisa dituliskan gini ya. N plus R min 1, ini R, gini ya. Sama dengan N plus R min 1, N min 1. Ini teorema kesamaan. Teorema kesamaannya dulu ya. R combination from a set with n elements when repetition of element is allowed. Jadi ketika ini adalah rumus dari R kombinasi ketika n elemennya tadi menggunakan pengulangan elemen. Saya tata biar lebih mudah. Oke, sama saja ya. Jadi ketika kita menemukan kasus yang seperti ini, ibaratnya kita bisa menggunakan kedua rumus ini. Atau ya, bisa pakai yang ini atau pakai yang ini. Misalkan tadi, apelnya ada 3. Apelnya ada 3, lalu kita diminta apa? Mengambil paling tidak ada 4 macam apel. Berarti gimana rumusnya? Ini ya. N-nya adalah 4,
R-nya adalah 3. Gitu ya? Betul nggak ya? R-nya kan harus lebih kecil dari... Oh, N-nya ini 3 macam. Nggak bisa. N-nya yang dicari. N itu kan seharusnya kan jumlah apel, orange, dan pears-nya. Ya. Jadi R-nya yang 4 ini harusnya. R-nya yang 4 karena yang kita ambil 4. Tapi N-nya itu kan kita nggak ngerti ya, karena di dalam mangkok itu ada berapa. Ya. N-nya itu adalah jumlah di dalam mangkok, dan R-nya itu adalah yang diambil. Jadi R-nya adalah 4, N-nya ini kita yang masih belum tahu, kita sebut N. N aja. Ya, sehingga kita tidak bisa menghitungnya karena N-nya belum ada nilainya. Ya. Nah, kita akan mencoba yang bisa N-nya ada, kita bisa melihat di sini. Misalkan, kita akan menuju ke contoh yang ini. Misalkan kita mau, kita menuju ke toko kue ya, toko bahan kue misalkan. Nah, di toko kue tersebut, dia menjual 4 macam cookies. Nah, di mana di sini kita yang jual cookies ya? Cookies. Kemudian, berapa macam cara yang dipilih supaya dari beberapa macam cookies tersebut kita bisa mengambil 6 macam cookies. 6 macam cookies. Ya. Kita asumsikan bahwa perbedaannya itu hanya tipenya. Misalkan ada nastar, ada apa namanya? Ada kastengel kayak gitu. Nah, kita itu tidak memperdulikan kita harus ngambil apa aja. Terserah, pokoknya kita akan mengambil 6 box cookies kayak gitu ya. Jadi kita tidak memperdulikan kuenya harus apa saja. Nah, sehingga kita kan dia hanya bilang jual 4 macam kue, tapi kan masing-masing kita nggak tahu jumlahnya ya. Masing-masing kita nggak tahu jumlahnya. Nah, solusinya adalah jumlah langkah tadi yang mau diambil adalah 6 macam cookies, ya. Sehingga 6 kombinasi dari himpunan. Dengan elemennya berapa? Elemennya ada 4. 4 elemen karena ada 4 jenis cookies yang kita tidak tahu pasti jumlahnya. Ya. Nah, artinya, oh betul, berarti N-nya tetap 4 ya, N-nya tetap 4. Berarti yang awal tadi saya benar, N-nya adalah 4 ya. Sehingga N plus R min 1, N plus R min 1, N, gini ya rumusnya ya. N plus N min 1, sorry, R. R, seperti ini. Nah, N-nya benar 4, sorry, N-nya 4, R-nya adalah yang akan kita cari adalah 6, kemudian dikurangkan 1. Mau ambil kunci. Kunci rumah. Kunci rumah. Jagat. Oke, saya ulangi lagi ya. N-nya adalah 4, R-nya adalah 6, dikurangkan 1, terus R-nya di sini adalah 6. Oke. Sehingga kita bisa selesaikan kombinasi antara 9 dan 6. Ya. 9 faktorial dibagi 9 min 6, 3 faktorial kali 6 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 3, 2, 1 kali 6 faktorial. Ya. 3, 4. 3 kali 4 dikalikan 7. Ya. Hasilnya adalah
84 cara. Sekarang kita juga bisa mengerjakan yang ini kan, harusnya ya. Yang ini adalah N plus R min 1 R. Ya, saya bawa ke sini. N-nya adalah berapa? Berapa banyak N-nya? Elemennya ada berapa? 3 ditambah R-nya adalah 4 dikurangkan 1. Gini ya. Di sini R-nya adalah 4. Jadi sama dengan berapa? 6, 4. Ya, kita coba selesaikan. 6 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Apakah betul? Jadi 6 kalikan 5 gitu ya. Kalikan 4 faktorial per 4 faktorialnya dicoret terus 2. Ya, 2 faktorial. 4 faktorialnya dicoret. 2 dicoret dengan 6. 3 kali 5, 15. Benar ya? Mohon maaf ya, saya begini kalau live itu banyak gangguannya. Jadi konsentrasinya geser-geser. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, jumlah apa tuh faktorial itu tergantung jumlah nilai n ya Bu ya? Faktorial tergantung jumlah n. Enggak, kita mengikuti rumus dari apa namanya generalized combination ini. N-nya itu adalah jumlah jenisnya, jumlah elemennya. R-nya ini adalah jumlah yang akan diambil. Misalkan ada 3 macam buah, apel, orange, pears, berarti N-nya adalah 3. Terus kemudian R-nya adalah dia diminta mengambil 4 macam. Jadi R-nya adalah 4. Dikurang 1 Bu, ini bukan adalah itu rumus. maksud saya Bu. Maksud saya yang itu loh Bu, yang penjumlahan kombinasinya itu loh Bu. Setelah udah dihitung semuanya itu loh Bu. Faktorial itu perkalian. Iya ngerti, maksudnya perkaliannya kan ke bawah gitu loh kan, Iya, ke nambah bawah. nilai apa tuh nilai sebelumnya 6 gitu loh kan, seterusnya gitu kan lah. Seterusnya itu sampai mana gitu loh. 1. Seterusnya itu sampai 1 kan. 1. Tapi Bu Puji singkat, kan misalkan kita di bawah, yang bawah tadi kan kita menemukan 4 faktorial. Ya. Di tas kunci sepeda motornya. Tas hitam. Oke, di bawah kan ada 4 faktorial sama 2 faktorial. Lah sini 6 faktorial itu kan 6 dikalikan 5, dikalikan 4, dikalikan 3, kalikan 2, kalikan 1. Lah 4 kalikan 3, kalikan 2, dikalikan 1, dia kan artinya sama dengan 4 faktorial. Makanya di sini saya hentikan sampai 4 faktorial. Ngerti? Oh alah, baik Bu, baik Bu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya Bu, ngerti baru. Ya. Nih. Tujuannya apa? Buat bisa dicoret. Supaya nggak panjang-panjang kan Bu. Ya, betul. Begitu juga 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Ya udah, hasilnya 2. Langsung aja saya coret. 2 dibagi 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2. 3 kali 5, 15. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah rangkuman rumusnya ya. Ini adalah, oh kemarin dibuat mainan anak-anak. Ini rangkuman rumusnya ya. Ada R permutasi, R kombinasi, yang ini adalah tanpa pengulangan, yang ini adalah dengan pengulangan. Ya, kalau yang tanpa pengulangan itu adalah rumus yang di counting one kita kerjakan kemarin. Dan yang dengan pengulangan ini adalah yang baru saja kita pelajari hari ini. Itu ya? Alhamdulillah sudah selesai dengan segala macam gangguan ya. Sebelum saya tutup pemaparan hari ini, saya akan tutup dengan kalimat motivasi bahwa ia atau seseorang yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat, dia akan dibayar lebih dari apa yang dia kerjakan.
Motivasi ini ditulis oleh Napoleon Hill. Ya, jadi seseorang yang mengerjakan sesuatu itu lebih dari apa yang dibayarkan padanya, suatu saat dia akan diganti dengan sesuatu yang lebih. Baik, pemaparan saya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silahkan. Recordingnya saya tutup aja ya. Saya stop.